كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal. Liridha'illah wa lirasulillah wa li masyayikhina masyayikhi masyayikhina wa li muallifil kitab wa li taysiril umur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Irsyadil Anam di Ma'rifati Ahkamis Syiyam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang di antara hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, wa man ughmiya alaihi fi naharis siyami wa afaqa wa lam yastaghriq kullal yawmi fala yuftiru. Amma idza istaghraqal igma'u kullal yawmi minal fajri hatta al-ghurub lam yasihha siyamuhu. Amma idza bara'a jununun walau lilahdhatin afṭara. Wa man ughmiya 'alaihi fi naharis siyam, barang siapa pingsan pada siang hari saat berpuasa, wa afaqa wa lam yastaghriq kullal yaum, kemudian ia sadar dan tidak menghabiskan sepanjang hari, pingsannya tidak menghabiskan sepanjang hari, fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa. Amma idza istaghraqal igma'u kullal yaum, adapun ketika pingsan menghabiskan waktu sepanjang hari, minal fajri hatta al-ghurub, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lam yasihha siyamuhu, maka tidak sah puasanya. Jadi pingsan bisa membatalkan puasa. Namun ada perinciannya, pingsan yang bagaimana? Kalau seseorang pingsan hanya pada sebagian hari saja, tidak sepanjang hari, ini tidak membatalkan puasa. Misalkan seseorang pingsan jam 9 pagi, bangun-bangun jam 3 sore, maka ini tidak membatalkan puasa karena pingsannya hanya pada sebagian
hari saja. Jadi dia niat puasa. Jadi setelah terbitnya fajar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian terjadi sesuatu sehingga dia pingsan. Kalau pingsannya tidak sampai sepanjang hari, tidak batal. Namun kalau pingsannya itu menghabiskan waktu sepanjang hari, jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jadi habis sahur belum masuk waktu subuh pingsan, enggak sadar-sadar, kemudian sadarnya maghrib, masuk waktu maghrib baru ia sadar dari pingsannya. Nah, orang yang seperti ini puasanya tidak sah. Jadi meskipun dia sahur pada malam hari, berniat untuk berpuasa, namun pingsannya dimulai dari terbitnya fajar. Jadi sebelum terbit fajar sudah pingsan, bangun-bangun sudah maghrib, maka pingsan yang seperti ini dianggap menghabiskan waktu sepanjang hari. Di puasa, meskipun dia niat puasa, nggak ada makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya, puasanya tetap batal. Amma idza qara'a jununun walau li lahdhatin aftara. Adapun seandainya datang kegilaan meskipun sebentar, maka puasanya batal. Digila, di orang yang terkena gila puasanya batal meskipun gilanya hanya sebentar, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, batal puasanya. Ini seperti itu, beda dengan pingsan. Jadi kalau gila ya batal meskipun sebentar, karena ya orang yang wajib berpuasa adalah orang yang berakal, akalnya sehat. Nah, orang gila ya tidak berakal, kategori tidak berakal, maka ia batal puasanya meskipun hanya sebentar saja. Selanjutnya, wa kadza idza qara'a 'alal mar'ati haidun aw nifasun walau qubailal ghurubi aftarat. Begitu juga batal puasanya, membatalkan puasa, idza qara'a 'alal mar'ati, ketika datang kepada seorang perempuan darah haid atau nifas, walau qubailal ghurub, meskipun sebelum terbenamnya matahari, aftarat, maka puasanya batal. Jadi dekat sekali dengan terbenamnya matahari. Seperti kita katakan kemarin, jadi maghrib kurang 5 menit darah haid atau darah nifas keluar, puasanya batal. Jadi puasanya batal. Mengeluarkan mani ketika berpuasa, puasanya batal. Nah, ini kalau misalkan keluar mani tapi pas tidur. Jadi saat puasa setelah subuh tidur, ada tanda-tanda mani. Gimana puasanya? Puasanya tidak batal. Enggak sadar dia keluar mani karena dia tidur, bermimpi. Puasanya tidak batal. Bi khilafi khurujil mani minhu bil istimna'i.
berbeda dengan keluarnya mani darinya dengan sebab istimna. Jadi dengan sebab berusaha mengeluarkan mani dengan semisal tangan. Ada usaha dia bagaimana caranya mani keluar. Maka yang seperti ini puasanya batal. Au ma'al mubasyarati amdan, atau sebab mubasyarah, jadi bersentuhan secara langsung. Jadi suami istri, jadi suaminya nempel aja sama istri ini karena nggak kuat, jadi nempelin istri saja, jadi ingin dekat dengan istri. Kok sampai keluar mani, puasanya batal. Itu namanya mubasyarah. Amdan la nasiyan, jadi ketika ia melakukan dengan sengaja bukan karena lupa. Lupa kalau dia sedang berpuasa. Wa yafsudu siyamu man jama'a fi nahari ramadhana amdan dzakiran lis-shaumi mukhtaron walau lam yanzilil maniyyu. Puasa orang yang jima pada siang hari Ramadan batal. Jadi batal puasa orang yang jima pada siang Ramadan secara sengaja. Dzakiran lis-shaumi, ingat bahwa ia sedang berpuasa. Mukhtaron, dengan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Batal ini, puasanya batal walau lam yanzilil maniyyu, meskipun mani tidak keluar. Jadi sekedar jima, jadi sekedar jima tanpa mengeluarkan mani, puasa sudah batal ketika dilaksanakan pada siang bulan Ramadan. Kalau malam ya boleh. Amma man jama'a nasiyan fala yafsudu shaumuhu wala qada'a alaihi. Adapun orang yang menjima karena lupa, puasanya tidak batal dan ia tidak wajib mengqadha. Jadi orang jima lupa, ya lupa karena lupa kalau ia sedang berpuasa. Lupa karena sedang berpuasa. Misalkan ada orang biasa berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari. Awal-awal puasa, kadang seorang kita biasanya kalau di awal Ramadan itu gampang lupa. Yang biasanya minum, lihat gelas langsung minum, lihat piring langsung ambil makan, refleks, nggak sadar, lupa kalau sedang puasa. Maka seandainya terjadi jima seperti ini, lupa kalau sedang puasa, hukum puasanya tidak batal dan tidak wajib mengqadha. Karena tidak batal, maka tidak wajib mengqadha puasa. Wa man istaiqadha junuban min jima'in aw ghairihi fa innahu yasumu naharahu wa yaghtasilu lis-sholati. Orang yang bangun dalam keadaan junub disebabkan jima atau selainnya, maka ia berpuasa pada siang hari dan mandi untuk sholat.
mandi agar bisa sholat, mandi wajib agar bisa sholat. Jadi orang berpuasa tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Jadi orang berpuasa tidak disyaratkan harus suci dari hadas, dari junub. Jadi orang puasa tidak disyaratkan suci dari junub. Kalau hadasnya haid ya haram. Kalau hadasnya junub, ini tetap boleh untuk berpuasa. Tetap boleh berpuasa. Misalkan pada malam hari jima dengan istrinya dan tidur, bangun sahur mepet dengan waktu subuh, nggak sempat mandi, mau mandi nggak sempat, keburu terbit fajar. Gimana puasanya? Sah. Puasanya sah. Ya, dia tetap melanjutkan puasanya, dan ketika mau sholat subuh dia wajib mandi terlebih dahulu. Dia wajib mandi terlebih dahulu. Ini bukan artinya sebelum subuh harus mandi. Jadi sebelum terbit fajar dia harus mandi, tidak. Kalau mandinya setelah terbit fajar itu pun boleh, karena tidak disyaratkan puasa itu harus suci dari junub. Fa'an Aisyah, dalilnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar. Jadi masuk pada waktu fajar. Wa huwa junubun min ahli, dalam keadaan junub sebab ahlinya. Jadi itu, mendapati fajar dalam keadaan junub, min ahli, dari keluarganya. Artinya apa? Tsumma yaghtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Dapat kita pahami dari hadis ini bahwa pernah terjadi pada Rasulullah itu sudah masuk waktu subuh, beliau dalam keadaan junub. Nah, meskipun tahu demikian, beliau tetap berpuasa, dimandi junub dan berpuasa. Artinya mandi junub setelah terbit fajar dalam keadaan berpuasa itu boleh. Tidak disyaratkan harus suci dari junub saat berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa min mufsidatis siyami al-wuqu'u fil kufri amdan, ay bi ghairi sababi lisanin walau kana syakhsu mazihan aw ghadiban bi ikhtiyarihi dzakiran lis-shaumi aw ghaira dzakirin li'annahu la tasihhul ibadatu min kafirin. Termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah al-wuqu'u fil kufri amdan, jatuh dalam kekufuran dengan sengaja. Jatuh dalam kekufuran dengan sengaja.
Ai bi ghairi sabaqi lisanin, yakni dengan tanpa salah ucap, yakni dengan tanpa salah ucap. Walau kana syakhsu mazihan, meskipun seseorang itu bercanda, au ghadiban, atau dalam keadaan marah, bikhtiyarihi, ya, dia melakukannya dengan keinginannya sendiri, bikhtiyarihi, dengan keinginannya sendiri. Zakiran lisaumi, ingat dalam keadaan puasa, au ghairu zakirin, atau tidak ingat. Li'annahu la tasihul ibadatu min kafirin, karena sesungguhnya ibadah tidak akan sah dari orang yang kafir. Jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, membatalkan puasa. Membatalkan puasa ketika ia dengan sengaja. Jadi misalkan mengatakan perkataan kufur dengan sengaja, ia sengaja mengatakan suatu perkataan kufur, maka ia jatuh dalam kekufuran, meskipun ia tidak tahu apa yang ia katakan itu membuatnya jatuh dalam kekufuran. Di orang jatuh dalam kekufuran tidak disyaratkan harus tahu bahwa apa yang ia katakan itu menjatuhkan dia dalam kekufuran. Tidak disyaratkan ia lapang dada dengan apa yang ia katakan. Tidak disyaratkan ia meyakini makna, dilakukan dengan sengaja. Selama itu adalah perkataan kufur, dilakukan dengan sengaja, maka ia jatuh dalam kekufuran. Jadi dengan sengaja ini tanpa salah lisan. Kalau salah ucap, ya ini tidak jatuh kufur. Orang mengatakan perkataan kufur karena salah ucap, ini tidak dihukumi kafir. Jadi kadang sebagian orang kan seperti itu, dikagetin, di semacam orang latah ya. Kalau kayak orang latah itu dikagetin, ya ngomong apa yang terucap tanpa ia kehendaki. Jadi kafir membatalkan puasa, meskipun ia mengatakan kufuran itu karena bercanda dengan temannya. Kufur tetap dihukumi kafir. Marah dalam keadaan emosi, itu juga tetap dihukumi kafir. Jadi orang bercanda dalam kekufuran jatuh dalam kufur, orang serius dalam kekufuran jatuh kufur, orang marah dalam kekufuran yang jatuh kufur. Jadi hati-hati. Jadi marah bukanlah uzur. Rasulullah pernah mengatakan la taghdab. Ada sahabat yang mendatangi beliau berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Lagi-lagi tadi sahabat tadi bertanya lagi, ausini, apalagi la taghdab, sampai diulang beberapa kali. Nah, dari hadis ini ulama mengatakan marah bukanlah uzur. Jadi orang melakukan sesuatu dalam keadaan marah tidak bisa ditoleransi. Jadi nggak bisa orang beralasan, oh saya kan dalam keadaan marah. Jadi nggak ada toleransi dalam keadaan marah. Nah, orang yang melakukan kekufuran ini, baik ia ingat dalam keadaan puasa atau tidak ingat dalam keadaan puasa, puasanya tetap batal.
Karena sebelumnya sudah kita bahas, syarat wajib puasa adalah orang muslim, orang Islam. Selain orang Islam, puasanya tidak sah. Nah, orang yang keluar dari agama Islam, mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur, meyakini keyakinan kufur, ya, bukan muslim, ibadahnya tidak akan sah, apalagi puasa, baik puasa ataupun yang lainnya. Wa amma taqbiluz zawjatil muharriku lisyahwah fa innahu haramun lakinnahu la yufattiru idza lam yanzil al-maniyyu. Adapun mencium istri yang menggerakkan syahwat, adapun mencium istri yang menggerakkan syahwat, maka hal itu hukumnya haram, akan tetapi tidak membatalkan puasa ketika tidak keluar mani. Di saat puasa ingin selalu dekat dengan istrinya, sampai mencium istrinya dengan syahwat. Jadi mencium istrinya dengan syahwat, maka hukumnya haram. Jadi mencium istri dengan syahwat saat berpuasa itu hukumnya haram, tidak sampai membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa selama tidak keluar mani. Tapi kalau mencium istrinya dengan syahwat terus keluar mani, puasanya batal. Itu masuk kategori mubasyarah tadi. Jadi, mengeluarkan mani dengan sebab mubasyarah. Jadi dijaga ya, nanti kalau kalian sudah menikah ya hati-hati. Oh, nggak mungkin Ustaz, iman saya kuat, saya pasti bisa. Semoga kita bisa. Jadi karena ya, setan itu banyak cara menggoda kita. Jadi, kadang suatu perkara itu biasa-biasa saja ketika tidak dalam kondisi yang dilarang, tapi menjadi luar biasa ketika dalam kondisi yang dilarang. Kadang makan es siang hari, minum air putih siang hari biasa-biasa saja. Kadang tukang es lewat 10 kali pun kita nggak kepengen minum es. Tapi kalau dalam keadaan puasa, dengar suaranya aja dari kejauhan sudah kering tenggorokan, pengen minum. Jadi itulah setan mengganggu. Jadi saat nggak ada larangan mungkin keinginannya itu kecil, tapi sudah ketika dalam posisi yang dilarang jadi besar, keinginannya jadi besar. Jadi hati-hati. Amma hadithu khamsun yuftirna as-shaima an-nadratul muharramatu wal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal qublatu fala aslalahu bal huwa maghdhubun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walakinna ba'daha yudhibu thawabas siyami kan namimah. Adapun hadis yang berbunyi khamsun yuftirna shaima, 5 perkara membatalkan orang yang berpuasa. 5 perkara membatalkan puasa. An-nadratul muharramah, yaitu pandangan yang haram. Wal kadhibu, berdusta. Wal ghibatu, ghibah. Wan namimatu, adu domba. Wal qublatu, dan berciuman. Fala aslalahu,
tidak ada asalnya. Bal huwa makdzubun 'alan nabiyyi. Bahkan hal itu adalah pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian yang disebutkan, sebagian dari 5 perkara bisa menghilangkan pahala puasa, seperti adu domba. Di sebagian orang menyampaikan yang kata mereka hadis Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah menyebutkan hadis tersebut. Hadis tersebut tidak ada asalnya. Hadis tersebut tidak ada asalnya. Jadi katanya ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi an-nadratul muharramah, pandangan yang haram, curi-curi pandang. Jadi melihat perempuan yang cantik, curi-curi pandang dengan syahwat, haram. Melihat laki-laki yang tampan, curi-curi pandang dengan syahwat, hukumnya haram. Haramnya tetap, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jadi ada orang mengatakan itu membatalkan puasa, tidak benar, karena hadis ini tidak ada asalnya, namun tetap haram ya. Wal kadzibu, berdusta, katanya berdusta bisa membatalkan puasa, ini juga tidak benar. Memang dusta itu hukumnya haram, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jadi dusta adalah menyampaikan kabar tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta. Jadi kita haram hukumnya berdusta, baik dalam keadaan bercanda ataupun serius, tetap haram. Jadi bercanda dengan teman jangan ada dusta. Ini misalkan sebagian orang itu ngomong sama temannya, jadi temannya sedang berhias, gimana bedak saya, sudah rata belum? Belum. Padahal sudah rata, dibilangnya belum. Akhirnya nambah lagi bedaknya sampai 10 kali nggak rata-rata, sampai pipinya bisa ditanami tomat. Jadi nggak boleh. Kadang sebagian anak itu bilang, itu lebih baik kamu ada coretan pena, padahal nggak ada coretan pena. Atau sebenarnya ada coretan pena, dihilangkan, digosok-gosok sampai hilang. Sudah hilang? Belum. Sudah hilang? Belum. Sampai lecet. Ya, kadang kan seperti itu, sebagian anak main-main dengan temannya, hukumnya haram. Jadi jangan sampai, tujuannya bercanda, tujuannya biar seru ya, seru boleh, tapi jangan ada dusta. Riba, jadi haram hukumnya berghibah dalam keadaan puasa atau tidak dalam keadaan puasa. Di riba ini hukumnya haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sebagaimana dikatakan oleh Allah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini haram kita untuk ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang ada padanya di belakangnya. Membicarakan saudaramu yang muslim di belakangnya dengan sesuatu yang ada padanya yang ia benci. Itu definisi dari ghibah. Ustaz, ini yang saya bicarakan fakta ini, Ustaz. Ya, itu ghibah. Ghibah itu fakta. Jadi jangan kira ghibah itu bukan fakta. Yang namanya ghibah justru yang fakta itu namanya jadi ghibah. Kalau misalkan temannya ada kekurangan, misalkan ini ada seseorang yang memiliki kekurangan,
dan ia nggak suka kalau orang lain membicarakan kekurangannya di belakangnya. Kok sampai ada orang lain yang membicarakan kekurangan dia di belakang? Maka orang yang ngomong ini jatuh dalam ghibah. Ya, itu namanya ghibah, fakta. Ghibah itu fakta. Jangan kira yang namanya ghibah itu bukan fakta. Nah, kalau yang bukan fakta itu namanya apa? Buhtan. Dalam terjemahan kita disebut dengan fitnah. Jadi kalau ngomongin orang lain yang bukan fakta itu jatuhnya fitnah nanti. Yang lebih parah lagi. Wan namimah, adu domba. Jadi adu domba bukan artinya main domba, main dua domba, main di kayak adu jago gitu, enggak. Haram. Ya adu domba, adu jago haram memang. Tapi adu domba yang dimaksud di sini adalah memindah perkataan untuk merusak. Jadi ada A dan B yang awalnya akur-akur saja, C nggak suka kalau A dan B ini akur. Akhirnya ngomong ke A begini, ngomong ke B begitu, yang membuat mereka saling mencurigai. Akhirnya yang awalnya akur jadi bertengkar. Itu namanya adu domba. Wal qublah, jadi berciuman. Hal-hal ini tidak membatalkan puasa, meskipun sebagiannya itu bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya apa? Kalau pahalanya puasa hilang itu gugur kewajiban dia berpuasa, namun nggak ada pahalanya. Jadi seakan-akan ia percuma. Jadi nganggur apa yang ia lakukan, menahan lapar dan menahan dahaga. Nah, jadi itu hadis yang tidak ada dasarnya, hadis yang tidak benar, dusta kepada Rasulullah. Jadi kita ingin menyampaikan kebaikan, bagus. Mengajak orang lain melaksanakan ketaatan, menjauhi keharaman, bagus. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan untuk mengajak orang lain berbuat taat itu dengan cara mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak cara lain yang bisa kita laksanakan tanpa mendustakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan man kadiba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta kepadaku, berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Artinya haram, nggak boleh kita mendustakan Rasulullah. Ma yajibu 'alal muftiri amidan fi Ramadan. Kita sudah membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja di antara hal-hal yang bisa membuat puasa kita batal. Nah, kalau seseorang terlanjur batal puasanya, konsekuensi apa yang dia dapatkan? Kewajiban apa yang dia dapatkan? Akan kita jelaskan. Ma yajibu 'alal muftiri amidan fi Ramadan. Perkara yang wajib bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan. Al-iftaru amdan fi Ramadan minhu ma yujibul qada'a faqat wa minhu ma yujibul qada'a wal fidyata ma'an wa minhu ma yujibul fidyata faqat badalas siyam wa minhu ma yujibul qada'a wal kaffarata ma'an.
Membatalkan puasa pada bulan Ramadan, satu, sebagiannya mewajibkan qadha saja. Ini nomor satu, mewajibkan qadha saja. Minhu ma yujibul qadha faqad, sebagiannya mewajibkan qadha saja. Dua, wa minhu ma yujibul qadha awal fidyata ma'an, sebagiannya mewajibkan qadha dan membayar fidyah secara bersamaan. Jadi ada dua kewajiban. Wa minhu ma yujibul fidyata faqat badala siyam, dan sebagiannya mewajibkan membayar fidyah saja sebagai ganti dari puasa. Wa minhu ma yujibul qadha'a wal kaffarata ma'an, dan sebagiannya mewajibkan qadha dan membayar kafarah secara bersamaan. Di orang yang membatalkan puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan ada 4 kemungkinan konsekuensi. Ada 4 kemungkinan kewajiban. Yang pertama, ada kalanya dia hanya wajib mengqadha saja, nggak ada ketentuan-ketentuan yang lainnya. Ada kalanya ia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Jadi ada 2 kewajiban yang harus ia laksanakan. Ada kalanya wajib membayar fidyah saja sebagai ganti dari puasa, artinya wajib membayar fidyah, tidak mengqadha puasa. Dan ada kalanya wajib mengqadha dan wajib membayar kafarah. Jadi ini 4 kemungkinan kewajiban yang didapatkan, konsekuensi yang didapatkan ketika membatalkan puasa dengan sengaja. Nomor 1, fa'ammal mufattiru alladhi yajibu alaihi al-qadha'u faqat fahuwa, adapun orang yang membatalkan puasa yang wajib mengqadha saja, yaitu adapun orang yang membatalkan puasa yang wajib mengqadha saja, yaitu 1, alladzi aftara bisababil marad, orang yang membatalkan puasa sebab sakit. Orang yang membatalkan puasa sebab sakit, maka ia wajib mengqadha saja. Nah, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Sebelumnya pernah kita singgung, sakit itu ada 2 macam. Ada sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, yang kita maksud di sini adalah sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Misalkan mencret. Ada kalanya orang mencret itu yang mencret yang parah ya, lemes, dan nggak kuat untuk berpuasa. Ada orang yang seperti sampai mencretnya itu nggak kerasa, saking parahnya itu nggak kerasa ada yang keluar dari tubuhnya. Ya. Seandainya mencretnya itu sampai membuat dia tidak mampu untuk puasa, maka ia wajib mengqadha puasa saja, nggak ada kewajiban yang lainnya. Yang kedua, wa man kana fi safarin tawilin aftara fihi, orang yang wajib mengqadha saja adalah orang yang melakukan perjalanan panjang yang ia membatalkan puasa pada saat itu, pada saat safar. Orang yang melakukan perjalanan panjang dan membatalkan puasa saat safar.
Sudah pernah kita jelaskan, orang yang melakukan perjalanan sampai pada jarak mengqashar sholat, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, meskipun tidak berat baginya puasa. Misalnya dia mengambil keringanan, jadi dia tidak puasa. Dia tidak puasa karena safar. Maka kewajiban yang ia dapatkan adalah mengqadha saja. Setelah selesainya Ramadan, dia wajib mengqadha saja. Tidak ada kewajiban yang lain. Yang ketiga, wal haid wan nufasa. Perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas, ia wajib mengqadha saja, tidak ada kewajiban lain. Yang keempat, walladzi taraka siyama fi ramadhana biduni udhrin aw kana shaiman fa aftara bi mufattirin ghairil jima'i. Yang keempat, yang mengqadha saja adalah orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur. Orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur, atau dia berpuasa tapi ia membatalkan puasa, jadi membatalkan puasa dengan selain jima. Dia melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa selain jima, makan, minum, pingsan, gila, atau yang semacamnya, istimna, maka ia wajib mengqadha saja. Jadi enggak puasa sama sekali, atau puasa tapi dibatalkan puasanya selain jima, maka ia hanya wajib mengqadha saja. Tapi orang yang membatalkan tanpa uzur ini qadhanya secara langsung. Qadhanya secara langsung. Jadi orang yang membatalkan puasa itu mereka wajib qadha ya. Nah, qadha ini ada kalanya yang secara langsung, ada yang kalanya tidak secara langsung. Kalau secara langsung berarti pada tanggal 2 bulan Syawal. Kalau tidak secara langsung boleh setelah tanggal 2 asalkan belum sampai Ramadan tahun berikutnya. Kalau tanpa uzur ya secara langsung, kalau ada uzur boleh lebih longgar lagi. Yang kelima, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Yang kelima adalah perempuan yang hamil dan menyusui jika keduanya takut pada dirinya sendiri. Yang kelima yang wajib mengqadha saja adalah ada perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang sedang menyusui, dia takut, ini saya kalau puasa ini gimana, badan saya nggak kuat, akan berbahaya untuk kehidupan saya, maka ia hanya wajib mengqadha saja, nggak ada kewajiban yang lain. Fahaula'i jami'an 'alaihim qada'u kulli yaumin bi yaumin faqat. Ini semua orang, yang 5 orang yang kita sebutkan ini semuanya secara keseluruhan mereka wajib mengqadha setiap hari, satu harinya dengan satu hari saja. Artinya apa? Meninggalkan puasa 1 hari ya wajib mengqadha 1 hari. Meninggalkan puasa 2 hari wajib mengqadha 2 hari. Seperti itu. Bukan artinya wajib meninggalkan 1 hari wajib qadha 1 bulan, enggak.
Jadi satu hari diganti dengan satu hari qadha. Jadi itu adalah orang-orang yang hanya wajib mengqadha saja tanpa ada kewajiban yang lainnya. Ada 5 orang. Ya, orang yang tidak puasa sebab sakit, orang yang tidak puasa sebab safar yang panjang, perempuan yang haid dan nifas, orang yang tidak puasa tanpa uzur atau membatalkan puasa selain jima, dan yang terakhir adalah perempuan yang haid dan perempuan yang hamil dan menyusui. Jadi semuanya wajib mengqadha puasa, untuk satu harinya diganti satu hari. Sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi